Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri, dan yang saya sayangi kedua orang tua dan teman-temanku di kelas 6. Sini saya akan menjelaskan bahaya riba. Langsung sebab turun ayat Abbas dan Khalid bin Walid pada suatu zaman jahiliyah yang mengadakan kongsian dengan meminjamkan secara riba pada Bani Sakif. Setelah turunnya Islam, kedua orang itu mempunyai sisa yang cukup besar pada kongsian tadi. Terus Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 278, "Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah riba." Lalu makna global, Allah mengabarkan bahwa orang yang melakukan riba itu dianggap sebagai penghisap darah karena mereka itu mengharamkan riba. Terus ada yang mengatakan riba itu seperti jual beli, mengapa kok diharamkan? Terus itu dibantah oleh Allah bahwa jual beli itu merupakan pertukaran dan mengandung keuntungan dan kemanfaatan. Sedangkan riba itu pertambahan jerih payah seorang penghutang. Maka karena itu Allah mengharamkannya. Dan Allah mengatakan bahwa kepada siapa saja datang peringatan dan nasihat bahwa orang yang melakukan praktek riba itu sebelum Allah mengharamkannya itu Allah memaafkannya. Tapi setelah Allah mengharamkannya dan Allah menurunkan ayat, maka orang itu akan disiksa, yaitu kekal di Jahannam. Yaitu tahap pengharaman riba. Tahap yang pertama yaitu ada pada surat Ar-Rum ayat 39. Di situ Allah tidak mengharamkan riba, tetapi Allah murka. Yang kedua yaitu pada surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Di situ Allah mengisahkan tentang kaum Yahudi yang pada saat itu Allah melarang memakan riba, tetapi mereka malah menghalalkannya dan memakannya. Oleh karena itu Allah melaknat dan Allah murka. Dan dari bentuk itu Allah mengisyaratkannya. Yang ketiga yaitu pada surat Al-Imran ayat 130. Allah ini cuma melarangnya tapi sebagian saja. Yang keempat pada surat An-Nisa ayat 43. Di situ Allah melarangkannya secara total. Lalu kandungan hukum. Yang pertama, riba apa yang diharamkan Islam? Yang pertama ada riba nasiah, yaitu model riba pada zaman jahiliyah, yaitu seorang meminjamkan uang dengan batas tertentu. Misalnya dengan 1 tahun atau 1 bulan, tapi dengan batas waktu. Yang kedua riba fadl, yaitu riba yang dianjurkan atau disunahkan Nabi, yaitu menukarkan satu jenis tapi dengan ada tambahan seperti 1 kilogram gandum ditukar dengan 2 kilogram gandum, itu tidak boleh. Dan di situ dan dalam kaidah fikih juga ditegaskan bahwa apabila dua jenis barang ditukar maka itu haram. Terus yang kedua yaitu halalkah riba yang sedikit, dan apakah yang dimaksud dengan riba yang berlipat ganda yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 30. Riba yang haram atau riba yang keji itu riba yang bunganya sangat tinggi dan dapat mencekik leher manusia. Dan riba yang sedikit itu riba yang lebih dari 2% atau 3%. Itu Allah mengharamkannya.
pada surat Ali Imran ayat 130. Tuh. Dan ada yang menegaskan bahwa riba kecil ataupun besar itu tetap berhukum haram. Lalu kesimpulannya yaitu yang pertama, riba itu dapat merusak masyarakat dan agama. Yang kedua yaitu riba dapat menambah sisaan. Yang ketiga, riba sedikit ataupun haram itu tetap haram. Yang keempat, kita sebagai seorang muslim itu hendaknya harus menjauhi riba. Yang kelima yaitu senjata ampuh dari seorang muslim itu menyalahi hukuman Allah ialah takwa. Lalu hikmah tasyriknya yaitu bahayanya riba itu bagi manusia. Yang kedua, bahaya riba bagi masyarakat karena dapat adanya permusuhan dan lain-lain. Yang terakhir yaitu bahayanya riba bagi ekonomi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.